Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafia. Saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Selain itu, saya mempunyai usaha di sini. Bisa dicek di website Nayafada Academic. Jadi saya memberikan privat atau les sesuai yang ada di sini menunya. Langsung saja, saya akan membahas terkait bahasa pemrograman Golang. Tapi di sini saya memfokuskan langsung ke studi kasus, jadi tidak belajar dari dasar ya. Nah, kalau mau belajar dari dasar, ngambil dari sumber buku, bukan buku ya, di website itu ada pengarangnya Bapak Noval Agung, jadi cari aja Golang dengan saya add ini, ya ini Golang Bapak Noval Agung. Noval. Nah, belajar dari sini bisa. Jadi nanti mulai dari dasar, atau kalau mau request belajar dari dasar, monggo. Tapi saya saat ini mau ke studi kasus. Contoh, saya ini ada dulu dari kayak modul. Nah, di situ ada latihan. Latihannya misal di sini ada inputan. Terus nanti dari inputan ini ditampilkan. Nah, kalau tampilan seperti ini, maka logikanya adalah perulangan ya. Perulangan di mana di sini ada inputan. Langsung saja saya mulai. Langkahnya harus sudah terinstall dulu Golangnya. Selanjutnya taruh file program atau apa ya, intinya program yang mau kita buat, taruh di dalam folder src nih. Terus nanti misalkan kita mau apa ya istilahnya, kita mau membuat folder sendiri biar fokus belajar apa, terkait apa. Nah, buat folder, kalau saya buat folder belajar ini ya, sudah ada 2. Terus nanti cara runningnya saya tunjukkan sekarang. Buat file dulu di sini, new file. Nah, misalkan kasus 1, ekstensinya harus Go. Oke, sudah. Terus ini saya buka di Visual Code. Oke. Langkahnya untuk membuat bahasa pemrograman di Golang, untuk membuat programnya harus ada package sama functionnya. Berarti buat package-nya dulu, package. Kalau saya di sini buat package-nya main ya. Terus import fmt. Fmt itu yang semua fungsi input outputnya. Kemudian function main. Oke. Ingat tadi di sini ada inputan. Nah, di inputan maka saya kasih keterangan input. Nah, saya kasih keterangan di sini. Saya variabelnya pakai integer. Angkanya saya pakai nt. Ditampilkan di layar biar pengguna tahu disuruh menginputkan. Nah, kayak gini, print inputkan jumlah atau banyak ya, banyak data. Oke, kalau inputan tadi ditampung di mana? Di variabel n, berarti fmt titik scan. Jadi kalau sudah benar tulisannya akan muncul sebenarnya. Scan. Ini enggak muncul, memang ini ya apa, Visual Code-nya kadang sensitif kadang enggak. Nah, terus kasih dan n. Terus selanjutnya ditampilkan kan tadi 1, 2 sampai n, kemudian mundur lagi. Nah, berarti pakai perulangan for i titik 2 sama dengan 1, dimulai dari 1 kan. Terus i kurang dari sama dengan n. Ingat untuk pemrograman bahasa Golang untuk perulangan maka sama seperti bahasa pemrograman Java ataupun PHP, ada kondisi mulai, ada kondisi berhenti, dan perulangannya. Jadi yang pertama ini saya blok ini adalah perulangan untuk kondisi awal, ini berhentinya. Terus berikutnya
loopingnya bagaimana. Loopingnya adalah plus ya. Terus ditampilkan fmt titik print print i ya, koma i, saya kasih jarak. Terus karena di sini digambar atau di PDF-nya itu terlihat ada 5 4 3 2 1, berarti kita buat lagi for lagi untuk menampilkan seperti itu. I titik 2 sama dengan n dikurangi 1 ya, kan dia mundur ya, mundur, n dikurangi 1, terus i lebih besar sama dengan 1, i min min. Kalau mundur i min min, dan kondisi berhentinya kan ini harus i lebih besar sama dengan 1. Terus fmt titik print titik 2 koma i. Ini sudah selesai, kita simpan. Nah, kalau sudah selesai nyimpan, kita runningnya pakai CMD. Kalau pakai Visual Code silahkan, kalau berhasil, karena saya nggak berhasil tadi, mesti gagal terus ya. Saya buka CMD-nya, dan kita harus masuk ke folder yang ada file ini, kasus G, yaitu saya ada di cd c.2 go, terus src ya, sebentar saya cek ya, src belajar, karena file saya ada di belajar, maka ini saya harus masuk ke pindah ke foldernya. Oke, kalau sudah, caranya running, go itu berarti golang, run untuk running, nama filenya apa, misalkan kasus 1.go, harus ditulis lengkap dengan ekstensinya. Kita running. Nah, ini inputkan banyak data, misalnya saya inputkan banyak 6. Nah, ini ya 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, seperti ini, sama seperti di program. Nih, ini ya. Misal kita running lagi, coba lagi, berarti tinggal diklik kayak gini, masukkan misalkan 2, seperti ini. Ini untuk kasus yang pertama. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau meminta request terkait studi kasus, silahkan. Jika saya ada waktu dan saya bisa, saya akan membantu. Karena untuk membuat program itu tidak harus hafal semua code-nya, tidak, tapi dipahami konsep dan algoritmanya. Jadi logikanya yang harus selalu berperan ya, sambil latihan terus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.